Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Marilah kita awali kajian kita kitab Wasoya bab yang keempat dengan membaca suratul Fatihah. Kita tawassul kepada Rasulullah, para sahabat serta para ulama, khusus kepada musannif ini kitab. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dini fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsur rabi'u utawi pelajaran kang kaping 4 fi huquqil walidaini ing dalem nerangake pira-pira hake wong tuwa loro. Bab ini menerangkan tentang hak-hak yang dimiliki oleh orang tua. Kalau disebutkan hak bagi orang, arti kewajiban bagi anak. Ya bunayyahu, anak cilik ingsun, mahma takabbatta, ing dalem semangsane wis ngelabui sira, minal masyaqqati saking pira-pira kangelan, fi khidmati abika ing dalem ngladeni bapak sira, wa ummika lan ibu sira. Fa inna huquqahuma, mongko sak temene pira-pira hake abika wa ummika, alaika melarat ing atase sira, iku fauqa dzalika sak ndure mengkono-mengkono takabbatta minal masyaqqat. Ad'afan kelawan pirang-pirang tikelan, mudha'afatan kang den tikelake. Maksudnya begini, wahai anakku, ketika engkau merasa sudah menjalankan kepayahan dalam rangka khidmah, melayani, berbakti kepada bapak dan ibu kalian, ketahuilah bahwa sesungguhnya hak-hak beliau berdua itu melebihi apa yang kalian berikan. Meskipun kalian sudah melakukan kepayahan, berusaha semaksimal mungkin untuk melayani orang tua, berbakti kepada orang tua, sesungguhnya hak mereka lebih dari itu sesungguhnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Fala taqul, mongko aja padha ngucap sapa sira lahuma maring wong tuwa loro, ab lan Ngura oleh ngucap uffin ing pengucap mboten angsal. Wala tanhar lan aja padha bentak sapa sira kabeh huma ing ab lan wong tuwa loro. Wa kulan ngucapa sira matura sira lahuma maring wong tuwa loro kaulan kelawan pengucap kariman ingkang mulya. Wakhfid lan padha ngesorno sira lahuma maring wong tuwa loro janahadzulli kelawan suwiwine ino minar
rono arahe welas. Wa kullan matura sira donga sira birhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi duh pangeran ingsun, irhamhuma mugi panjenengan melasi dateng wong tuwa loro kula yang sepuh kalih. Kama rabbayani kaya oleh ndidik sapa wong tuwa loro ingsun saghiran ing dalem wektu cilik. Al-Isra ayat 33 dan ayat 34. Kandungan maknanya, janganlah kamu berkata kepada orang tua. Menggerutu. Itu ucapan kekecewaan. Ketika kita kecewa kepada orang tua, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata dan lain sebagainya. Dan jangan sekali-kali membentak kepada orang tua. Tapi ucapkanlah kata-kata yang mulia kepada mereka. Kalaupun kita merasa kecewa dengan orang tua, terus bisa menjaga, mengontrol jangan sampai terlontar kata-kata yang bermutu ataupun bahkan membentak mereka. Itu dilarang agama, hukumnya haram. Begitu pula dalam hal itu adalah dalam ucapan. Begitu juga dalam hal sikap. Nah, kalau tadi tidak boleh membentak, tidak boleh berkata itu adalah dalam ucapan. Bagaimana dalam bersikap? Wahfid lahuma janahal dhulli. Ketika kita berada dalam pergaulan bersama orang tua, maka kita harus menjaga sikap kita di hadapan mereka. Ketika kita berada di depan mereka, kita harus menundukkan atau mentawadukkan sikap kita. Bersikap tawaduk di hadapan mereka dengan merendahkan diri dengan penuh kasih sayang. Misalnya mereka duduk, terus kita lewat di depan mereka, ya, kita harus menundukkan tubuh kita, merendahkan tubuh kita. Begitu pula ketika mereka duduk di bawah, jangan sampai anak duduk di atas. Ya, tidak orang menyebutnya. Itu memang perintah Al-Quran. Karena apa? Karena berdasarkan atau itu semua kita lakukan karena kasih sayang kita kepada mereka. Begitu pula dalam setiap kita berdoa, maka kita berdoa untuk memohonkan Allah mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita, mendidik kita di waktu masih kecil. Ya bunayyahu ana angger ingsun undur sira ila tifli maring bocah cilik as-saghiri ila tifli maring bocah as-saghiri kang cilik. Sampeyan kala-kala ya ngawasi bocah bayi. Sampai nek pengen ngerti bagaimana orang tua kita mendidik kita di waktu kecil, lihatlah anak bayi. Wa ila isfaqi abawaihi lan maring welase wong tuwa lorone bayi alaihi ing atase tifal. Wa tinaihi lan perhatiane wong tuwa loro bisi hatihi kelawan kesehatane tifal, wa ta'amihi lan panganane tifal, wa syarabihi lan umbinane tifal, wa maladhihi lan keenaane tifal, kenyamanane tifal. Fi lailihi ing dalem bengine tifal, wa naharihi lan siane tifal, wa sihatihi ing dalem kondisi sehate taqomihi lan keadaan lorone tifal. Nek sampeyan pengen ngerti piye to sampeyan iku dirumat bapake sampeyan pas biyen sik bayi, ya sampean lihaten, sampean persanono atau sampean amatono bocah bayi. Bagaimana orang tuanya merawat bayi itu, mengondisikan makanannya, minumannya, dan kenyamanannya dengan penuh kasih sayang siang dan malam, dalam keadaan sakit maupun mereka dia sehat. Orang tua dengan penuh kasih sayang merawat bayi itu dengan sangat tulus dan ikhlas. Kalau kalian melihat itu, kalian ta'alam, maka kalian akan tahu. Ta'alam mongko ngerti sira migdaroma ing gedene perkara. Kosa kang payah. Kosa kang payah. Sapa
Walat. Kosa kang mayahake apa ma? Kosa kang mayahake apa ma abawaka ing wong tuwa loro sira. Fi tarbiyatika ing dalem didik sira hatta balauta sehingga tumeka sapa sira mablaghur rijali ing wong sing dewasa. Ketika kalian mengamati bayi yang sedang dirawat oleh orang tuanya, maka kalian akan menjadi tahu bagaimana orang tua kita mendidik kita, merawat kita sampai kita menjelang dewasa. Kalian menjadi besar. Ya bunayyahu ana angger ingsun innaka sak temene sira fi hadi saati ing dalem ikilah wektu. Allati kang waffaqani Allahu waffaqani wasparing pitulung sapa Allah ing ingsun. Lian atawalla maring yen to nguasani sapa ingsun. Irsyadaka ing nuduhake sira. Fiha ing dalem saah. La tazalu ora gingsir-gingsir sira, ora laren-laren sira. Iku tatakol labu mulak-malik sapa sira fi nikmati abika ing dalem nikmate bapak sira. Alladzi kang yuwalli kang wasai saka bin nafaqati kelawan nafkah. Bima kelawan perkara fi wus'ihi kang ing dalem kekuasaane atau kekuatane abuka. Maksudnya ngeten. Wahai anakku, sesungguhnya pada saat ini aku, guru kalian, kami guru-guru kalian diberikan tunjuk atau diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa menunjukkan kalian bahwa kalian ini saat ini selalu berada dalam nikmat yang Allah berikan, ya, berupa sosok seorang ayah dan ibu. Ya. Dengan jerih payah mereka selalu memberikan nafkah pada kalian. Dengan segala kemampuan mereka berusaha untuk memenuhi apa yang kalian butuhkan. Yadhinnu lan ora medit orang tua kita tidak alaika ing atas sira fi taqatihi bima kelawan perkara fi taqati kang tetep kekuatane wong tua kita. Abika. Orang tua tidak merasa pelit dengan apa yang dimilikinya untuk kalian. Selama mereka mampu, pasti mereka akan memberikan. Laula abawaka lamun to ora ono utai bapak sira iku mastatokta. Laula abawaka lamun ora ono bapak sira, ora ono orang tua sira. Mastatokta ora bakal dadi sapa sira, ora bakal bisa sapa sira. Anta jelisa ing yen to lungguh sapa sira. Hadal majlisa bainat tullabil ilmi syarif. Anta jelisa ing yen to lungguh sapa sira. Hadal majlisa ing dalam ikilah nggon lungguh bainat tullabil ilmi syarifi ing dalam antarane wong kang golek ngilmu kang mulya. Asyarifi kang mulya. Tanpa upaya orang tua kalian tidak akan menjadi orang yang saat ini diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama yang mulia. Ini semua karena jerih payah, karena upaya orang tua kalian sehingga kalian bisa mondok, bisa sekolah dan lain sebagainya. Maka kalian harus mensyukuri itu. Ya bunayyahu ana angger ingsun. Kullu insanin utawi saben-saben menungso iku yuhibbu seneng sapa kullu insan. Seneng ayakuna ing yen to ana sapa kullu insan iku rafi'al qadri. Wong kang luhur pangkate, kedudukane. Azimal jahi tur mahbuban tur den senengi indallahi ing dalem ngersane Allah wa indan nasi lan ing dalem ngersane manungsa. Semua manusia pasti menginginkan kedudukan yang tinggi, pangkat yang mulia,
menginginkan disenangi di sisi Allah dan di sisi manusia. Wa yatamanna lan arep-arep sapa menungso, sapa kullu insan ayyakuna ing yen to ana apa maqamuhu kedudukane insan iku fauqa kulli maqamin sak ndure saben-saben kedudukan. Setiap orang pasti menginginkan kedudukan yang mulia baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Lakinnal walida, tetapi ne wong tuwa iku yuhibbu seneng liwaladihi kanggo anake walid ayyakuna ing yen to ana sapa walad iku arfa'u luweh luhur luweh dhuwur minhu tinimbang walid apane manzilatan pangkate wa akbarolan luweh luhur luweh gedhe minhu tinimbang walid makoman apane kedudukane wa azzalan luweh mulya minhu tinimbang walid jahan apane pangkate. Jadi orang tua itu selalu menginginkan buat anak-anaknya itu menjadi lebih baik daripada dirinya sendiri, daripada orang tua. Semua orang tua pasti punya keinginan bagaimana kedudukan anaknya itu lebih baik daripada orang tua dalam segala hal, dalam ilmunya, dalam ekonominya, dalam kepangkatannya. Orang tua pasti menginginkan anaknya lebih baik dari orang tuanya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya dalam kondisi yang tidak lebih baik dari orang tuanya. Ya. Fabimadza yajibu an tu'amila man yuqaddimuka ala nafsi. Fabimadza mongko kelawan apa yajibu wajib apa an tu'amila ing yen to agawe sapa sira man ing wong yuqaddimu kang wis ndhisikake sapa man ka ing sira ala nafsi ngalahake awake man wa tamannalan ngarep-ngarep sapa man laka maring sira aksara ing luwih akeh mimma saking perkara ya tamanna kang arep-arep maaf sapa man laha manfaat kanggo nafsihi awak dhewe ne man. Maksudnya kemudian dengan apa kamu akan membalas orang yang selalu mengutamakan kalian, bahkan mendahulukan kalian dalam hal apapun, mengalahkan dirinya sendiri. Orang tua itu selalu mendahulukan anaknya dalam hal urusan apapun. Sampai orang tua itu menginginkan anaknya lebih baik daripada dirinya. Orang tua juga selalu mengutamakan kebutuhan anaknya. Bahkan seandainya tidak ada makanan, ya, kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada. Kalau zaman dulu mungkin ketika masih zaman-zaman sulit, orang tua kita mengalami kesulitan hidup. Seandainya makanan itu hanya cukup untuk anak-anaknya, orang tua rela tidak makan demi anaknya makan terlebih dahulu. Lalu apa yang ingin kalian balaskan untuk orang-orang seperti ini? Orang yang lebih mengutamakan kalian daripada dirinya sendiri dan berharap kalian menjadi lebih baik daripada diri mereka sendiri. Apa yang akan kalian berikan kepada mereka? Kecuali kalian harus berbakti kepada mereka. Ya bunayyahu ana angger ingsun ikhdar wedi sira. Kulal hadri kelawan sekabehane wedi. Wedi apa? Antu diba ing yen to gawe murka sapa sira abaka ing bapak sira autu diba utawa gawe murka sapa sira ummaka ing ibu sira. Takutlah kalian untuk membuat orang tua kita menjadi murka. Kenapa? Inna ghadaballahi sak temene bendune Allah, murka Allah iku makrunun den barengake bi ghadabil walidaini kelawan murkane wong tua loro. Ingat, murka Allah itu berserta atau bersama-sama dengan murkanya orang tua. Dalam hadis lain disebutkan ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ya, ridha Allah itu berada pada ridha orang tua dan murka Allah pada murka orang tua. Ya, maka hati-hati. Wa man lan utai sapane wong iku ghadiba
iku ngetengake sapa man Allah ing Gusti Allah. Ghadiba geting sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man, muring-muring atau murka. Wa man kesapane wong iku ghadiba murka sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man, faqad khasira mongko teman-teman wis rugi sapa man ad-dunya ing dalam dunya lan ing dalam akhirat. Barang siapa yang membuat Allah murka, maka dia sungguh telah merugi baik di dunia maupun di akhirat. Ya bunayya ana angger ingsun ati taat sapa sira ambing ibu sira wa ummakalan bapak sira wa ummakalan ibu sira. Taatlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Wala tukhalif lan aja nulayani sapa sira huma ing abuka wa abaka wa ummaka fi syai'in ing dalam suci-suci. Jangan sampai kalian menyelisihi mereka atau menentang mereka illa idza amaraka, kejaba ing dalam nalikane perintah sapa wong tuwa loro mau lan bimaksiati maulaka kelawan maksiat pangeran sira. Kalau orang tua kita menyuruh kita, maka kita lihat perintahnya. Selama perintah itu dalam perintah kebaikan dan tidak perintah maksiat kepada Allah, maka wajib hukumnya untuk taat. Tapi ketika perintahnya itu perintah yang mengandung maksiat kepada Allah, maka tidak wajib bagi kita untuk taat. Fa innahu mongko satemene kelakuan iku la ta'ata ora ana taat iku maujud. La ta'ata ora ana ketaatan iku maujud li makhlukin manfaat kanggo makhluk fi makhaliqi ing dalem duraka marang al khaliqi dat kang maha nyipta kang yang maha pencipta nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada taatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Kalau perintahnya itu untuk berbuat dosa, maka tidak wajib taat. Contohnya misalnya orang tua kita memerintah kita untuk berbuat curang, ya, untuk mencuri, untuk menyakiti orang lain, yaitu maka kita tidak wajib taat kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dawai Gusti Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi, wa wassayna lan teman-teman wus wasiat sapa ingsun Allah al insana ing menungso. Wasiat kelawan apa? Wasiat biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone insan. Allah wasiat itu nuturi pesen ngene menungso menungso ya, perhatikan kedua orang tua kalian. Apa maksudnya? Hamalat hu ummuhu, iki Gusti Allah. Hamalat wis ngandung hu ing insan sapa ummuhu ibuwe insan wahnan ing dalam kondisi keadaan payah. Orang tua kita, ibu kita telah mengandung kita dalam kondisi kepayahan. Ala wahnin ing atase kepayahan. Maksudnya orang tua kita mengandung kita selama 9 bulan itu dalam kondisi payah dan semakin payah. Berapa lama? 9 bulan kita dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan itu dalam keadaan sangat berat. Katanya Ustaz sendiri belum pernah mengalami. Ini Al-Quran yang mengabarkan kepada kita bahwasanya mengandung itu proses yang sangat luar biasa berat. Wahnan ala wahni. Setelah mengandung 9 bulan, apakah sudah selesai tugas seorang ibu? Belum. Setelah itu harus menyusui. Berapa lama? Wa fisaluhu fi 'amain. Dan menyapihnya selama 2 tahun.
atau menyusuinya selama 2 tahun. Ya, setelah mengandung 2 bulan, kemudian menyusui selama 2 tahun, Masya Allah. Selama merawat dalam kandungan saja itu kadang-kadang Masya Allah sudah sangat payah, berat. Ya, kadang-kadang bayi ada yang rewel. Ya, bahkan kadang-kadang ada ketika mengandung itu seorang ibu tidak bisa bekerja sama sekali, tidak bisa berbuat apa-apa, harus bed rest istilahnya, harus berbaring saja karena tidak mampu untuk tidak berbuat, tidak kuat apa-apa. Ini namanya wahnan ala wahnin. Lalu setelah melahirkan, apakah proses melahirkan sendiri itu Masya Allah, ya, orang mengatakan taruhannya adalah nyawa. Orang melahirkan itu taruhannya nyawa, Masya Allah. Maksudnya apa? Hidup ya mati. Ya, orang melahirkan itu, ketika seorang ibu melahirkan itu kalau tidak hidup ya mati. Ya semuanya orang pasti begitu. Tapi memang kondisi melahirkan itu adalah proses perjuangan yang luar biasa. Bahkan kalau seorang ibu meninggal dalam keadaan melahirkan, maka dihukumi atau mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mati syahid, karena memang sangat luar biasa perjuangannya, seperti orang yang berperang di jalan Allah, perang membela agama Islam. Nah, makanya kalian harus berhati-hati atau menjaga sikap terhadap ibu kita, karena jasanya sangat luar biasa, karena berkat perjuangannya yang tidak bisa diukur dengan materi apapun. Tidak akan bisa dibalas dengan sebanyak apapun materi yang kita berikan. Sekuat apapun tenaga kita untuk mengabdi kepada orang tua, maka tidak akan pernah sebanding dengan jasa orang tua kepada kita, ya, terutama ibu kita yang telah melahirkan. Jasa melahirkan, menyusui itu tidak bisa diganti atau ditukar dengan apapun usaha kita untuk mengabdi kepada orang tua. Kemudian setelah melahirkan, kemudian menyusui selama 2 tahun. Merawat selama 2 tahun itu Masya Allah. Di sini hanya disebutkan menyusui, menyapih selama 2 tahun. Tapi sesungguhnya proses selama 2 tahun itu perjuangan orang tua sangat luar biasa. Ya, ketika malam-malam kalian yang masih bayi bangun, pasti orang tua bangun juga, menggantikan popoknya, kalian ngompol. Apalagi kalau sudah dalam keadaan sakit, Masya Allah, ya, tidak ada kesedihan orang tua selain atau ketika mereka melihat anak-anaknya sakit. Makanya kalian harus mengabdi atau berbakti kepada orang tua, jangan sampai menyakiti mereka. Perintah Allah selanjutnya, pesan Allah selanjutnya, anishkurli lan podo syukuro sira kabeh li maring ingsun Allah, walidaika lan podo berterima kasih ya sira kabeh marang wong tuwa loro sira. Anishkurli walidaika. Kalau Allah istilahnya bersyukur, kalau pada Allah bersyukur, kalau pada orang tua berterima kasih. Ilayya maring ingsun almasir utawi nggon bali. Hanya kepada Allah kita akan kembali. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua kita. Wa in jahadaka lan lamun padha meksa sapa wong tuwa loro ing sira. Jahada itu nemen-nemeni, maksa, ngajake maksa. Kanggo apa ala antusyrika ing atase yen to nyekutokake sapa sira bi kelawan ingsun Allah ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma ing perkara laisa kang ora ana laka kedue sira bi kelawan ma apa ilmu fala tuti mongko aja padha taat sapa sira huma ing walidaik. Kalau orang tua kita memaksa kita untuk berbuat syirik atau berbuat dosa kepada Allah, dosa-dosa yang lainnya, maka kita tidak perlu untuk menaati mereka.
Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Misalnya orang tua kita mengajak kita untuk menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh taat kepada mereka. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, wasahibuhuma lan nyerawu ngono sira kabeh, ngancan ono sapa sira kabeh huma ing wong tuwa loro fid dunya ing dalam dunya ma'rufan kelawan gawe bagus. Ya, kalaupun seandainya orang tua kita melanggar syariat agama atau bahkan mengajak kita untuk melanggar syariat agama, kita tidak boleh mengikuti mereka. Tapi dalam pergaulan kehidupan dunia kita tetap harus menjaga etika kepada mereka. Tidak boleh menyakiti mereka. Itu tetap. Dalam pergaulan kita harus tetap menjaga hubungan baik kepada mereka. Tidak boleh kita memutus hubungan pada orang tua, tidak boleh. Tetap harus berusaha berbuat baik kepada mereka. Wattabi' lan manuto sira sabila man ing dalane wong anaba kang padha bali sapa man ilayya maring ingsun. Ya, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Artinya orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang baik-baik, orang-orang soleh yang kembali kepada Allah. Ilayya marji'ukum summa ilayya marji'ukum mongko kari-kari maring ingsun, marji'ukum utawi panggonan bali sira kabeh. Fa unabbiukum mongko bakal beritaake sapa ingsun ing sira kabeh, beritahukan sapa Allah ing sira kabeh bima kelawan perkara kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tak maluna padha nglakoni sapa sira kabeh. Ya, maka ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dan ya, hanya kepada Allah kita pasti akan dikembalikan, dan kita akan ditunjukkan segala amal perbuatan kita selama hidup dunia. Ya bunayyahu ansun inna asyaddan nasi sak temene luweh banget-bangete menungso hubban apane senenge laka maring sira. Huwa ya asyaddan nas iku abuka bapak sira. Alladzi kang tawalla kang wis nguasani sapa alladzi atau merintahake sapa alladzi tarbiyataka ing didik sira songiron ing dalem wektu cilik. Wasalaka lan nempuh sapa alladzi tariqar rasyadi ing dalan kang bener fi ta'limika ing dalem didik sira. Hatta sirta sehingga dadi sapa sira dadi iku min tullabil ulumi saking pira-pira wong kang nyuprih utawa wong kang nuntut pira-pira ilmu ad-diniyati kang bangsa agama. Kalian harus tahu bahwasanya orang yang paling cinta kepada kalian adalah kedua orang tua kalian. Ya, orang tua itu hal yang paling dicintai adalah anak-anaknya. Sesuatu yang paling dicintai oleh orang tua itu adalah putra-putrinya. Apapun kondisinya, anaknya adalah orang yang paling dicintai dan dikhawatirkan oleh orang tua. Kemudian kalian juga harus paham bahwasanya orang tua kalian itu sudah menempuh jalan yang baik, yang benar dalam hal mendidik kalian dengan memilihkan kalian lembaga pendidikan yang baik. Nah, kalian bisa menjadi orang belajar di pondok pesantren ini, kalian belajar di madrasah ini. Itu adalah pilihan orang tua kalian yang luar biasa yang harus kalian syukuri. Ya, kalian dimasukkan pondok menjadi santri ini harus kalian syukuri. Jangan sampai kalian justru tidak bersyukur, malah merasa kecewa dengan orang tua. Ngapain aku dimasukkan pondok? Ya. Orang tua kan memiliki niat yang baik dengan memasukkan kalian ke lembaga pendidikan yang baik supaya menjadi orang-orang yang baik tujuannya. Maka kalian harus mensyukuri itu, kalian harus memahami itu dan menjadikannya sebagai hal yang disyukuri sehingga Allah akan menyayangi kalian dan menambah nikmat buat kalian. Fahris mongko ngungsengo sira. Ngungseng niku semangat, perhatian ala qabuli nasaihihi ing atase nerima pira-pira nasihate abuka. Fa wa mongko utawi abuka wong tuwa sira iku adri
iku adro luweh ngerti mingka tinimbang sira bima kelawan perkara yusi buka kang mekenani apa ma ing sira. Orang tua kalian itu adalah orang yang lebih paham tentang sesuatu apapun yang terjadi pada diri kalian. Wa malan perkara yang fa'u kang manfaati apa ma ka ing sira. Wa malan barang-barang ya duru kang bahayane apa ma ka ing sira. Orang tua kalian itu paham betul dengan apa yang terjadi dengan kalian, apa yang bermanfaat kepada kalian dan apa yang membahayakan buat kalian. Maka kalian harus taat atas segala apa yang diupayakan orang tua kalian. Orang tua pasti menghendaki kebaikan buat kalian. Maka kalian harus menerima itu sebagai sebuah anugerah dari Allah yang patut kalian syukuri dengan mentaati orang tua. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yatawalla kang nguasani hidayatika ing nuduhake sampeyan. Wa irsyadaka lan nuduhake sampeyan wa sholahaka lan kebaikan-kebaikan sampeyan. Allah itu adalah zat yang menguasai petunjuk buat kalian dan menunjukkan kalian serta tahu akan hal-hal yang baik terbaik buat kalian. Oleh karena itu sebagai ketaatan kita kepada orang tua, sebagai ketaatan kita kepada Allah, kita senantiasa wajib hukumnya untuk mentaati orang tua kita. Karena jika orang tua kita ridho terhadap kita, maka Allah insya Allah ridho juga terhadap kita. Sebaliknya jika orang tua kita murka atau tidak ridho kepada kita, maka Allah pun murka kepada kita. Dari pelajaran ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya apapun usaha kita untuk membalas budi baik orang tua kita, maka usaha itu tidak akanlah sepadan. Apa yang kita berikan, ketaatan apapun kepada orang tua kita, bentuk materi apapun yang kita berikan kepada orang tua kita, maka itu tidak sepadan dengan jasa-jasa mereka kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, kita harus bersikap baik kepada orang tua, mentaati segala macam perintahnya, kecuali kalau perintahnya itu mengandung maksiat, maka kita tidak wajib taat kepada mereka. Ya, ketika diperintahkan maksiat, kita tidak boleh taat kepada mereka. Namun kita tetap harus memperbaiki hubungan kita dengan mereka selama hidup di dunia. Ya. Kemudian berikutnya kesimpulannya adalah bahwasanya mentaati orang tua itu hukumnya wajib, karena orang tua adalah orang yang paling menghendaki kebaikan buat kita. Maka kita wajib hukumnya untuk selalu mendengarkan apa yang menjadi nasihat mereka berdua, beliau berdua. Orang tua yang memilihkan kita lembaga pendidikan terbaik, memilihkan kita tempat yang terbaik, semuanya itu karena orang tua kita sangat menyayangi kita. Orang tua kalian sangat sayangnya kepada kalian, sehingga kalian dipilihkan tempat pendidikan yang terbaik, pendidikan yang mengutamakan pendidikan agama. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua dengan mengamalkan ilmu kita, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita kaji, kita amalkan. Ya, tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh berkata menggerutu kepada orang tua, dan harus berusaha untuk berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang santun, bersikap yang sopan di hadapan orang tua. Jadi kalau berupa ucapan itu berkatalah yang santun, ya. Berupa ucapan berucaplah yang berkata, berupa perbuatan berbuatlah yang sopan. Jadi kalau kita ketemu orang tua, kita harus tawadhu, bersikap tawadhu dan berkata yang sopan. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya. Ilmu itu ketika menjadi hanya menjadi sebuah pengetahuan, maka kurang bermanfaat, tapi akan menjadi sangat bermanfaat ketika sudah diamalkan. Apalagi ilmu tentang akhlak, ya, jadi manfaatnya akan sangat baik ketika
sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.